Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar kali ini datang dari pembelian A400M buatan Airbus yang disebutkan oleh Airbus Indonesia terlalu sedikit membeli pesawat buatannya, jadi tidak dikasih TOT, friend. Nah, pelit sekali ini. Eropa pelit sekali, friend. Harus ditargetkan pembeliannya berapa, seperti itu baru dikasih TOT. Usut punya usut, pembelian pesawat Airbus A400M dengan konfigurasi multiperan tanker dan angkut oleh Kementerian Pertahanan tidak serta-merta dapat diikuti dengan transfer of teknologi. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang. Kan Bapak DPR bilang beli itu harus baru dan disertai dengan TOT. Tapi ini nyatanya tidak disertai dengan TOT. Pasti ini nanti netizen jerat-jerat bajrat banyak yang protes. Pasalnya usut punya usut, terdapat ketentuan jumlah minimum pembelian untuk memperoleh transfer of teknologi dari Airbus. Karena itu saat ini yang realistis dilakukan oleh Offset, perlu jumlah minimal untuk biaya untuk bisa transfer of teknologi, kata Dirut Airbus Defence and Space Michael dalam konferensi pers global secara daring Selasa tanggal 30 kemarin. Jadi hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Airbus Defence. Jadi bukan Mimin, bukan pemerintah Indonesia, jadi langsung dari pusatnya sono, brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait pembelian baru yang tidak disertai dengan TOT yang bikin kalian ketar-ketir tentunya? Silahkan jerat-jerat bajrot di kolom komentar. Usut punya usut, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto telah membeli 2 pesawat Airbus A400M. Menurut rencana, 2 pesawat itu akan digunakan oleh meningkatkan kemampuan teknis TNI Angkatan Udara. Kementerian Pertahanan juga akan kembali membeli 4 pesawat serupa, katanya. Michael menolak membeberkan nilai kontrak pembelian 2 pesawat Airbus dan 4 lainnya yang rencana pembeliannya ditandatangani di sela-sela Dubai Air Show pada 18 November tahun 2021. Jadi di Dubai Air Show kemarin pihak Airbus tidak memberikan rincian berapa kontrak yang ditandatangani Indonesia, seperti itu, brand. Ditanya soal kemungkinan transfer of teknologi dengan industri nasional Indonesia, Michael mengatakan ada jumlah minimal dan tidak diberikan TOT terkhusus dengan Indonesia. Namanya penjual ya seperti itu, biar laku banyak, brand. Intinya biar Indonesia ini menambah pesanannya agar dikasih TOT, seperti itu. Kepala Departemen Pesawat Militer Airbus Defence and Space Jens menambahkan pihaknya belum tahu kapan realisasi dari rencana pembelian 4 pesawat berikutnya yang diteken oleh Bapak Menhan Prabowo. Namun ia mengatakan ada keinginan untuk memperkuat armada kedirgantaraan TNI Angkatan Udara sehingga diharapkan tidak ada selang waktu yang terlalu lama antara 2 pesawat yang sudah ditandatangani kontraknya dan 4 yang masih dalam tahap penandatanganan letter of intent. Di Dubai Air Show, Bapak Prabowo Subianto mengatakan pesawat A400M akan memainkan peran kunci dalam misi utama lainnya, termasuk terjun payung, bencana, dan transportasi kargo kelas berat untuk menenteng ya senjata-senjata, meriam, pasukan, tank gitu, dan bisa dimasukkan. Selain kemampuan taktis dan udara di udara, A400M akan menjadi aset nasional dan berperan penting untuk misi bantuan manusia dan tanggap bencana. Konsultan di Smart Sintel Indonesia mengatakan transfer teknologi memang membutuhkan pembelian dalam jumlah besar. Belinya 2, mau TOT nggak dikasih lah, brand. Ia memperkirakan dibutuhkan sekitar 15 pesawat A400M agar ada skala ekonomi dan mencukupi sehingga Airbus bersedia memberikan transfer of teknologi kepada Indonesia. Bisa kalian bayangkan? 15 biji, brand. Meskipun kontraknya tidak diberikan secara gamblang oleh Airbus, kita kan bisa mengangan-angan sendirilah, brand, harga dari A400M ini harganya berapa, seperti itu. Jika mengintip dari berbagai sumber Airbus A400M ini dibanderol dengan harga kurang lebih 2,5 triliun rupiah. Jadi kalau Airbus minta berapa? 15 unit A400M ini, brand. Jadi Indonesia harus menggelontorkan kurang lebih ya 37 triliun lah. Jadi bisa kalian bayangkan, kan ini belinya cuma 5 triliun. Jadi kalau mau TOT ya harus mengeluarkan biaya atau anggaran sekitar 37 triliun rupiah.
angka yang bukan kaleng-kaleng, bisa buat beli nasi goreng lah brand satu kecamatan. Bercanda. Selama ini dalam sistem joint venture antara PT Dirgantara dan Airbus, PT Dirgantara bisa memproduksi sebagian komponen tapi harus izin sama Airbus. Tawaran kini PT DI bisa memproduksi sendiri seluruh komponen sehingga bisa memiliki jalur rantai pasok atau supply chain sendiri, brand. Menurut catatan media, selama ini PT Dirgantara telah mengekspor seperti kalian ketahui ya, CN235 ke sejumlah negara seperti Venezuela, ada Senegal, ada Burkina Faso, ada Uni Emirat Arab, juga Angkatan Udara Pakistan, Angkatan Udara Turki, ada Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Nepal, dan Brunei Darussalam. Jadi cukup mumpuni lah PT Dirgantara Indonesia ini. Dengan hak otonomi manufaktur, PT Dirgantara Indonesia bisa melakukan ekspansi yang lebih masif. Tak hanya itu, PT Dirgantara Indonesia juga meminta Airbus memberikan data teknis terbaru dari pesawat NC212I. PT DI kini telah memproduksi sendiri beberapa subsistem dari NC212I. Adanya informasi data teknis terbaru bisa membuat PT Dirgantara Indonesia, brand, bisa meningkatkan kemampuan sistem yang sudah tidak diproduksi lagi oleh Airbus. Dengan cara offset ini, PT Dirgantara bisa berkembang lebih cepat juga. Tapi ya itu tadi permasalahannya, tidak semuanya bisa dikasihkan TOT lah, brand, kepada kita. Pembeliannya kurang lah, setidaknya ya cukup merogoh kantong sekitar 37 triliun rupiah karena belinya hanya 5 triliun rupiah. Jadi Airbus ini enggan mengasih TOT kepada negara kita. Ya jangan marah lah, brand, nggak boleh. Ini sudah kebijakan dari Airbus seperti itu. Nah, seperti kalian ketahui atau wajib kalian ketahui, rencana pembelian pesawat Airbus A400M sebenarnya digagas sejak lama. Pesawat ini merupakan salah satu dari beberapa pesawat yang ditargetkan bisa memperkokoh kekuatan TNI Angkatan Udara dan secara perlahan menggantikan pesawat Hercules C-130 melalui rencana strategis Kementerian Pertahanan yang ditargetkan ini sudah digembar-gemborkan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Realisasinya, brand, nyatanya juga dibuat ini tahun 2022 atau tahun depan. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut pembelian A400M. Ada jumlah minimal jika Indonesia ingin minta transfer of teknologi, dan sesuai berita yang beredar minimal 15. Dengan demikian berarti rencana pembelian alutsista yang selalu diminta TOT itu tidak terlaksana pada Airbus A400M ini. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan ceret-ceret bajret di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.